Assalamualaikum lur. Ini kelanjutan dari Satria FU yang kemarin nge-gym cekat. Ini sudah cukup jauh ya lur saya kerjakan. Cuma semalam karena lembur, jadi kondisi gelap gulita saya ngerjai, jadi nggak sempat di kamera. Nggak kelihatan juga lur, karena juga ngejar waktu, yang pemiliknya ingin cepat. Nah jadi dari hasil FU yang ini nge-gym kemarin kehabisan oli, mesinnya sudah kita belah, udah kita turunkan. Kemudian stang pistonnya karena juga orangnya sudah sepakat, mufakat, dia minta diganti dengan yang asli juga. Ini stang pistonnya lur, satu set dengan bearingnya. Kemudian untuk bloknya ini sudah kita pasang yang asli, yang baru. Berikut dengan pistonnya, ini pistonnya yang lama, bloknya yang lama. Memang ini semua kita gunakan spare part yang asli ya lur. Dan ini barang mewah loh lur. Ini barang mewah karena harganya lebih mahal dari harga make upnya pacar lu. Jadi lumayan ini lur. Nanti kita bikinkan estimasi ketika motor ini juga sudah hidup. Kita sertakan estimasi biaya berapa sih biayanya ketika Satria FU itu nge-gym seperti ini. Olinya habis, stang pistonnya koplak, pistonnya rusak, dan bloknya juga aus. Nah ini bungkus-bungkusnya, jadi kita memang pakai semua yang asli dan lumayan harganya. Nanti kita bikinkan estimasinya ya lur. Nah ini nanti untuk mesinnya tinggal kita rakit lagi. Nanti saya buatkan juga tutorial untuk cara merakit rantai kampratnya dan juga noken asnya. Tapi di sini ada ingin ingin saya perlihatkan sama teman-teman. Nah yaitu ini hasil dari head cylinder yang kemarin untuk noken asnya ini dia aus. Kemudian ini untuk simnya sudah saya setting ulang juga. Dari simnya, ketebalannya antara sim yang in dengan yang X juga kita sudah sesuaikan dengan ukurannya. Hanya untuk kondisi bloknya kemarin dari dudukan noken asnya yang in yang di sebelah sini itu yang lumayan kemakan. Memang tidak kita perbaiki karena dari tukang bubut juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita tinggal head cylindernya ini. Dan yang pasti juga biayanya ternyata juga mahal lur. Kasihan sama pemiliknya. Ini dia sudah keluar cukup banyak biaya untuk mengganti blok, piston, stang piston, dan bearingnya. Jadi kita upayakan supaya yang lainnya ini masih tetap bisa digunakan. Ini cuma saya poles manual, seperti ini hasilnya nih. Nih juga lumayan halus lah. Ini saya poles manual dengan amplas, diputar supaya hasilnya tetap bulat. Nah ini nanti saya naikkan sampai mesinnya hidup ya lur. Ikuti terus, jangan lupa yang belum subscribe, kemudian sebarkan kontennya supaya membawa manfaat buat teman-teman semua yang pemilik FU. Nanti di sebelah sana itu juga ada satu lagi FU yang bermasalah juga. Insya Allah kalau sempat nanti kita buatkan reviewnya juga mengenai masalah dan juga penangannya. Oke lur, kita lanjut ngerjakan ini dulu untuk kita naikkan ke bloknya dan mesinnya lur. Nah lur, head cylindernya udah kita naikkan. Sekaligus dengan noken as dan rantai kampratnya juga sudah saya rakit. Nah ini kembali saya mereview untuk pemasangan rantai kamprat itu lur. Ketika sudah head cylindernya dinaikkan, pastikan magnetnya dalam kondisi top. Salah satunya kalau kita buka cover tutup magnetnya seperti ini, di magnetnya itu ada tulisan T, berarti menandakan posisi piston berada tepat di titik mati atas. Kemudian di crankcase-nya ini ada tonjolan strip seperti ini lur. Garis titik dari T ini dengan tonjolan di crankcase-nya itu harus rata. Maka sudah dipastikan pistonnya itu berada di TMA, titik mati atas. Kemudian setelah itu panduan untuk menyetel top dari noken as dan rantai kampratnya Satria FU lur. Untuk yang X, ini perhatiin lur. Untuk yang X di sini ada, kelihatan ya. Di sini ada garis. Nah, ini garis harus rata menghadap ke kiri dan garisnya rata dengan pipi tepian dari blok head cylindernya ini. Sedangkan yang in garisnya, ini juga garis natulur, garisnya rata menghadap ke kanan dari tepian head cylindernya ini. Kemudian tanda yang lain di sini ada tanda panah. Sebentar lur, saya pindah dulu biar kelihatan. Nah ini lebih jelas.
Nah, untuk di X, nah ini tadi garis yang saya maksud ya lur. Tuh, garisnya lurus ke sebelah kiri. Yang in, garisnya lurus ke sebelah kanan. Kemudian garis tanda panah pada noken as X itu yang ada tanda panah 2 itu rata menghadap ke atas. Pada noken as in di gear sprocketnya itu ada tanda panah yang ada angka 3-nya juga lurus menghadap ke atas. Kalau kita menghitung jumlah pin di rantai kampratnya ini dari titik yang ditunjuk tanda panah nomor 2 sampai tanda panah nomor 3 itu jumlahnya 16 lur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau jumlahnya 16 berarti pemasangannya sudah tepat. Tapi kalau itu berubah tidak kurang dari 16, maka nanti cara membenarkannya untuk tonjokan rantai kamprat ini dikendorkan dulu. Baru jika kurang ke arah kiri atau ke arah noken as X, teman-teman bisa ngendorin mindahin gear sprocket sama rantai kampratnya seperti kita nyetel rantai kamprat pada umumnya gitu lur. Nah, yang tidak kalah penting karena Satria FV ini mesinnya tegak, nanti ketika sebelum ditutup pastikan teman-teman nyiram oli di sini, di head silindernya, di gear sprocketnya, di rantai kamprat, dan di tepet simnya. Karena ketika mesin ini pertama kali nanti dihidupkan, dia tidak langsung akan mendapatkan oli, tapi bertahap gitu ya teman-teman. Kemudian ini kalau untuk magnetnya, ini one way starternya, gear one way starternya ini hancur. Nah, ini memang sering terjadi sih ya teman-teman untuk di Satria FU. Jadi akibatnya kalau hancur kayak gini, biasanya tuh bunyinya ketika mau dihidupkan tuh ada bunyi cetak gitu, dia bunyinya kasar, cetak, keras. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari gear one way starternya ini hancur. Nah, jadi itu tepatnya di belakang sini teman-teman, di belakang magnetnya. Kalau ini pecah seperti ini, kalau mau diganti monggo, tapi harganya ini juga lumayan ini teman-teman, ini 300.000 lebih ini. Nah, jadi alternatifnya kalau ini tidak dipasang, berarti untuk dinamo starternya dia tidak akan berfungsi teman-teman, harus dihidupkan dengan cara diengkol. Maka untuk sprocket besar starternya, gear starter besar sama gear sprocket starter pembaliknya ini tidak dipasang. Karena kalau ini dilepas, dari one way clutchnya dilepas, maka kita tidak bisa memasang gear starternya. Kita lepas aja supaya lebih aman. Memang sih nanti kalau untuk dinamo starternya tidak berfungsi, jadi ngidupinnya dengan cara diengkol. Seperti itu teman-teman. Sekarang ayo kita naikkan mesinnya. Setelah itu kita coba hidupkan. Kita lihat apakah mesin motor ini bisa kembali hidup dan layak dipakai. Oke lur, ini mesinnya sudah kita naikkan, sudah kita isi oli. Sekarang coba kita hidupkan untuk dengar dari suara mesinnya sudah halus atau belum. Blok barunya juga sudah naik semua. Nanti tinggal ini mesin sisa bekas oli ini nanti kita bersihkan. Oke, coba kita hidupin alur. Ini akinya modiar, jadi panel elektriknya nggak ada yang nyala. Oke, mesinnya sudah nyala. Alhamdulillah lumayan halus lur. Jadi walaupun noken asnya, intake dan exhaustnya tidak kita ganti, cukup halus untuk mesinnya. Nah, sekarang yang terakhir, bagian yang tidak kalah penting tuh lur, ketika motor Satria FU ini sudah selesai dirakit, kita harus mengecek sirkulasi olinya. Apakah olinya ini sudah bisa naik sampai melumasi bagian head cylinder. Caranya gampang lur, cek di bagian baut ini pakai kunci T10. Baut ini kita kendorkan lur. Nah, kalau dia sehat, sirkulasi olinya dari pipa yang keluar dari crankcase ini, pompa oli itu mengalirkan olinya naik ke atas melalui pipa ini. Kemudian di sini ada jalur oli, baru masuk ke dalam bagian-bagian dari head silindernya. Nah, tuh netes ya lur, innalillah.
Lepas sampean lur. Mojrot oline. Oline mojrot. Pasang dulu lagi. Tuh, olinya tumpahan lur. Berarti alhamdulillah sirkulasi olinya juga sudah mantap. Hal lain yang harus diperhatikan tuh lur, ketika motor itu setelah selesai overhaul, kemudian kita naikkan ke rangkanya, si motornya hidup, persnelingnya harus dites, dipastikan perpindahan persneling dari 1 sampai gigi 6. Satria FU ini ada 6 speed, itu semuanya berjalan dengan baik, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga pada saat kita mengurangi persnelingnya, semuanya harus dalam kondisi yang sudah baik kembali seperti semula, bahkan lebih baik lagi gitu lur. Kemudian yang lainnya lagi, jangan lupa ketika sudah selesai turun mesin ini, nanti orangnya diingatkan untuk kembali merayen motornya ini, karena stang piston, bearing, piston, ring piston, semuanya itu dalam kondisi kembali baru. Jadi biasanya itu ketika pemakaian awal 1 minggu pertama itu dia akan ada gram-gram dari bagian-bagian part yang baru itu tadi lur. Dia akan turun numpuk di ruang karter ini. Jadi sarankan orangnya 1 minggu setelah turun mesin itu untuk ganti oli. Oke lur. Jadi untuk total estimasi perbaikan Satria FU ini mulai dari stang pistonnya itu kurang lebih sekitar 600.000. Bearing kiri kanan 160.000. Kemudian blok yang paling mahal harganya rul 1.600.000. Kemudian pistonnya 160.000. Packing mulai dari packing bawah, atas sampai head cylinder itu kalau kita beli yang federal, yang top set itu harganya 98.000 lur. Kemudian untuk silk lap itu 4 biji, usahakan pakai yang asli, 1 bijinya nggak mahal kok, hanya 10 ribuan. Jadi kalau di total dengan ongkos kerjanya lumayan lur, kurang lebih mencapai 3 jutaan. Wow, padahal kalau motor FU harga jualnya juga tidak mencapai tinggi sih. Tapi ya itulah saya bilang, Satria FU ini untuk bagi para pecintanya, berapapun biaya perbaikannya pasti akan dijabanin. Saran saya supaya karena spare partnya itu sudah mahal, supaya motornya juga awet, pakailah spare part yang asli, walaupun mahal, tapi setelah itu masa pakainya lama. Terus yang kedua, cari bengkel yang memang mekaniknya paham dengan karakter dari mesin Satria FU-nya ini lur, supaya spare part yang baru itu tadi dipasang dengan tepat, presisi, hasilnya pun maksimal. Oke lur, mungkin sampai di sini saja tutorial kita untuk restorasi Satria FU ini. Alhamdulillah mesinnya udah halus, sudah hidup. Tinggal dibersihkan sisa-sisa tangan-tangan mekanik yang hitam-hitam kayak gini, baru kita berikan ke customernya, ke pemiliknya. Oke lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share videonya lur, supaya semakin banyak pecinta FU yang semakin optimis bahwa FU nya bisa kembali sehat. Terima kasih lur. Assalamualaikum.